berapa lama? Saya sebagai jubel Candi Jago ini, Candi Kidal ini mulai tahun 1986. Oh, 86 sampai sekarang? Iya, kurang lebih 30-an ya, 36 tahun ya. Betul. Alhamdulillah. Nah, ini Candi Kidal ini terletak di Desa Kidal, Kecamatan Tuban, Kabupaten Malang. Dan Candi Kidal ini dibuat untuk pendarmaan Raja Anusapati, Raja kedua Singosari setelah Ken Arok. Setelah Ken Arok, Anusapati, Tojaya, Ronggowuni, Raja Sriwijaya, Wisnuwardana dan Kertanegara itu raja-raja di Singosari. Ya, terbuka. Terus untuk apakah ada sampai malam itu ada ritual-ritual di sini? Ada, tapi hanya enggak seberapa sih, ya memang ada. Kali ini masih dibuat untuk berdoa, untuk sembahyang bagi yang beragama Hindu. Tapi walaupun bukan agama Hindu, ya masih ada yang sering, ada yang banyak yang berdoa sih. Mobil masuk ke candi? Pernah. Dan dena dasar candi ini berbentuk bujur sangkar berukuran 8,36 kali 8,36 meter. Konstruksinya, bangunan sucinya dibagi dalam 3 bagian. Di setiap sisi ada arca. Dan seperti biasa ada arca kala. Salam seduluran, salam budaya, salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sobat Belusukan, kita berada di Candi Kidal yang berada di area Malang. Adapun secara fisik Candi Kidal berlokasi di Lembah Gunung Bromo, Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Candi ini dibangun dengan tipe menara bermaterial batu andesit dan terdapat pagar keliling dari bahan yang sama. Dan dena dasar candi ini berbentuk bujur sangkar berukuran 8,36 kali 8,36 meter. Konstruksinya, bangunan sucinya dibagi dalam 3 bagian, meliputi kaki, badan, dan atap. Pada bagian kaki terdapat relief Garudeya dan pada keempat sudutnya terdapat ukiran singa dalam posisi berdiri. Pada bagian dalam candi Garbhagraha diduga kuat terdapat arca Siwa gaya Singosari yang sekarang disimpan di Royal Tropical Institute Amsterdam. Candi ini menjadi tempat pendarmaan Raja Anusapati dari Singosari berdasarkan berita dalam Nagara Tirtagama dan Pararaton. Candi Kidal ditemukan oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1817 dan pada tahun 1867 dan 883 pemerintah Hindia Belanda melakukan pembersihan candi dari pepohonan. DH-an sebagai utusan pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran awal pada candi ini tahun 1925. Pemugaran juga dilakukan oleh Swaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur pada tahun 1986 sampai 1990.
dengan memperbaiki bagian kaki hingga atap candi agar kokoh. Dan Candi Kidal telah menjadi bangunan cagar budaya peringkat nasional berdasarkan SK Mendikbud RI nomor 205/M/2015. Jadi untuk Candi Kidal ini dari peninggalan Raja Anusapati, yaitu Kerajaan Singosari. Dan kita bisa melihat sekeliling dari bangunan candi ini pagar batu andesit. Rahayu. Rahayu. Ada relief arcanya sudah terkikis karena dimakan jamur. Assalamualaikum, Bu Sinten namanya? Siti Romelah. Siti Romelah. Bu Siti ini selaku jubel yang di sini sudah berapa lama? Saya sebagai jubel Candi Jago ini, Candi Kidal ini mulai tahun 1986. Oh, 86 sampai sekarang. Iya, kurang lebih 30-an ya, 36 tahun ya. Betul. Alhamdulillah. Asli mriki toh? Asli ini generasi keempat. Generasi keempat. Mulai buyut, mbak, bapak, terus saya. Adapun tentang Candi Kidal ini mungkin Ibu Siti bisa menceritakan sedikit ringkas, simpel ya, untuk kalayak ya, untuk generasi penerus kita lah. Betul, karena ya. semua itu kan wajib kita harus mengetahui dan harus memahami dan melestarikan, ya, menjaga juga. Melestarikan, menjaga. Ya. Monggo mungkin saged dijelaskan secara ringkas mungkin tentang Candi Kidal. Ya, Bapak, ini Candi Kidal ini terletak di Desa Kidal, Kecamatan Tuban, Kabupaten Malang. Dan Candi Kidal ini dibuat untuk pendarmaan Raja Anusapati, Raja kedua Singosari setelah Ken Arok. Oh, setelah Ken Arok. Iya. Dari Ken Arok akhirnya runtuhlah Kerajaan Singosari waktu itu ya. Iya, setelah Ken Arok, Anusapati, Tojaya, Ronggowuni, Raja Sriwijaya, Wisnuwardana dan Kertanegara itu raja-raja di Singosari. Di Singosari. Terus untuk masalah yang pengunjung-pengunjung yang kesini datang banyak dari luar atau kebanyakan dari tamu dari lokal saja. Soalnya kalau dulu sih sebelum Covid, sebelum pandemi itu banyak juga yang dari tamu dari mancanegara, tapi setelah Covid ini sempat tutup sekurang lebih 2 tahun dan ini baru dibuka tahun ini tanggal 2 Januari 2022. Sampai sekarang masih ya ada sih tamu, tapi nggak sebegitu banyak seperti sebelum pandemi. Tiap hari buka atau ya? Buka, setiap hari buka. Kalau jam kerja hari Senin sampai Jumat itu jam 7.30 sampai jam 4 itu ikut jam kantor. Tapi Sabtu, Minggu, tanggal merah walaupun libur, kalau di lapangan ini tetap standby di lokasi. Iya, tetap buka. Terus untuk apakah ada sampai malam itu ada ritual-ritual di sini? Ada, tapi hanya enggak seberapa sih, ya memang ada. Hari ini masih dibuat untuk berdoa, untuk supaya bagi yang beragama Hindu, tapi walaupun bukan agama Hindu, ya masih ada yang sering, ada yang banyak yang berdoa di sana. Ya. Ini Bu Siti, apakah selama 36 tahun ini di sini menjaga, apakah ada hal-hal yang sifatnya mistis di sini
mungkin bisa menceritakan. Ya, kalau mengenai itu maaf dulu saya ya, maaf dulu. Kalau mengenai mistis dan itu pasti ada, pasti ada. Tapi kalau yang bukan ilmiah saya nggak berani untuk menceritakan. Soalnya masalah itu kan mungkin kelihatan apa, pernah kejadian apa itu yang bersangkutan yang tahu ya. Tapi kalau di sini memang bisa saya ceritakan itu hal yang mengenai pernah mobil masuk ke candi. Mobil masuk ke candi? Pernah dengar? Nah, kalau itu memang iya, memang nyatanya ya itu bisa saya ceritakan karena kalau dipikir secara logika itu nggak masuk akal sama sekali. Soalnya dari depan kan pintu gerbang sudah posisi seperti itu, tapi pada waktu itu mobil kok sampai bisa masuk sampai candi sana, nabrak candi sana, itu di luar logika kita. Nah, tapi itu semua untuk peringatan untuk kita semua supaya apa sih, supaya enggak dianggap ini hanya tumpukan batu, bukan seperti itu. Karena ini peninggalan leluhur kita, peninggalan nenek moyang kita. Suatu bangunan seperti itu ada istilah, ada rohnya, ada yang rekso kalau orang Jawa. Seperti itu. Yang harus kita hormati, yang harus kita jaga dari hal-hal yang negatif. Ya, sangat-sangat mendukung saya. Makanya dari channel ini kan saya mendukung selalu untuk candi-candi di Jawa, untuk kita berulang lagi. Jadi kita naikkan lagi budaya kita yang sudah lama dilupakan. Jadi tujuan kita seperti itu. Iya, supaya apa, kita nggak sampai kehilangan sejarah. Karena presiden kita pun, presiden pertama pernah mengatakan jas merah ya, jangan sampai lupa dengan sejarah. Karena apa, nggak ada sejarah nggak ada kita. Iyalah, dari dulu leluhur seperti apa jadinya kita yang seperti itu. Jadi setuntas itu saja Bu Siti. Terima kasih banyak waktunya. Ya mungkin lain waktu saya bisa berkunjung. Monggo, karena kalau membahas di candi sini banyak banget cerita. Tapi ada rekomendasi enggak untuk dari sini biasanya kemana lagi, ke candi mana? Kalau di sini memang kalau kan dulu Raja Jayasinghe kan ada 5. Ada Ken Arok, ada Anusapati, Tohjaya, Ronggowuni gelar Raja Sriwijaya Wisnuwardana, dan Kertanegara. Nah, di salah satu itu yang ada sebuah bangun candi Raja pertama Ken Arok dan ketiga yaitu Tohjaya. Yang ada yaitu Candi Gida tempat pendarmaan Raja Anusapati, Candi Jago itu tempat pendarmaan Ronggowuni gelar Raja Sriwijaya Wisnuwardana itu anaknya Anusapati. Terus Kertanegara, Kertanegara di Candi Singosari itu anaknya Ronggowuni yang ada di Candi Jago. Jadi antara Candi Kidal, Jago, Singosari itu masih satu silsilah. Jadi Candi Singosari termasuk Raja kelima. Raja kelima. Peninggalan Kerajaan Singosari. Dari Kertanegara. Pendamaannya sama. Candi Kidal, Jago, Singosari itu semua tempat pendarmaan raja tersebut. Kan seperti itu ya. Tapi menganut agama Hindu Buddha ya. Kalau di sini Hindu, ini kan di sini Hindu. Kalau Jago sama Singosari sudah ada perpaduan Hindu Buddha. Lebih gamblang, lebih jelas ini Bu Siti. Matur sangat. Sami-sami ya. Lain waktu disambung lagi kalau mengenai candi kita sangat banget, banyak banget soalnya mengenai tentang relief, tentang ornamen itu di sini lengkap. Karena di sini kan candi ini cikal bakal Nusantara. Dengan adanya relief tersebut itu untuk lambang negara kita Garuda Pancasila. Betul. Makanya cikal bakalnya Singosari itu menjadikan nama Nusantara itu. Betul sekali. Dari candi sini. Candi kerajaan, peninggalan kerajaan Singosari. Bhinneka Tunggal Ika Nusantara. Iya, betul. Makanya Majapahit akhirnya Gajah membuatkan suatu mempunyai sumpah palapa yang ceritanya sebelum mempersatukan Nusantara nggak mau berhenti. Iya. Nah ini loh, ini yang kita harapkan yang harus kita ketahui dan generasi penerus, generasi pemuda hanya terpengaruh dengan budaya luar. Ya sejujurnya minimal tahulah sejarah leluhur kita. Sebelum ada kita ini sudah ada yang dulu-dulu. Nggih, matur suwun sangat. Sami-sami. Nanti kapan waktu kita ke sini? Nggih, monggo. Matur nuwun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di setiap sisi ada arca, dan seperti biasa ada arca kalah. Assalamualaikum Rahayu. Rahayu. Kondisi candi benar-benar terawat dan dilestarikan. Oke, sobat belusuan, sekian dulu dari Cak Indra Belusuan. Salam seduluran, salam budaya, salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.